Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ningrum dengan NIM 2122445. Program studi pendidikan agama Islam ini sungguh temanggung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan anak yang diampu oleh Ibu Asih Pujiastuti SSI. Yang pertama yaitu konsep multiped intelligence. Multiped sendiri itu secara bahasa itu berarti perkalian atau kelipatan, seperti dalam istilah Lewis multiped itu atau kelipatan persekutuan kecil. Multiped juga berarti ganda, seperti dalam istilah multiped choice, pilihan ganda. Kata multiped dalam pengertian multiped intelligence di sini artinya yaitu ganda. Menurut Howard Gardner 2003, setiap individu itu mempunyai kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan suatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Menurutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang adalah faktor pengalaman, lingkungan, atau pembentukan, kemauan, dan keputusan, bawaan, gaya hidup, aktivitas, belajar dan kegiatan harian, kematangan, dan kebebasan berpikir. Untuk multiped intelligence adalah teori kecerdasan yang ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan kecerdasan dari 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual spesial, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial yang digunakan individu untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya dan menciptakan suatu yang bermanfaat. Menurut Howard Gardner 1997 menemukan 8 macam kecerdasan ganda, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik atau bahasa, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan gerak, yang keempat kecerdasan spesial, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam itu kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, dan yang kedelapan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memahami dan dapat melakukan interaksi secara aktif dengan orang lain. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dengan indikator yang dapat menyenangkan bagi orang lain. Sikap yang ditunjukkan oleh anak dalam kecerdasan intrapersonal menyejukkan dan penuh kedamaian. Kecerdasan interpersonal akan dapat dilihat dari beberapa orang, seperti guru yang sukses, guru, pekerja sosial, aktor, politisi. Saat ini orang mulai menyadari bahwa kecerdasan interpersonal itu merupakan salah satu faktor yang sangat sukses, kesuksesan seseorang. Individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelligence intrapersonal itu yang pertama mampu menilai diri sendiri dan bermediasi. Yang kedua, mampu mencanangkan tujuan, menyusun cita-cita dan rencana hidup yang jelas. Yang ketiga itu berjiwa bebas. Yang
keempat itu mudah berkonsentrasi, yang kelima itu keseimbangan diri, yang keenam senang mengekspresikan perasaan-perasaan yang berbeda, yang terakhir sadar akan realitas spiritual. Terus yang selanjutnya kecerdasan naturalis, keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, flora dan fauna di lingkungannya. Para pencinta alam adalah contoh orang tergolong sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan ini. Karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijen naturalis yaitu senang terhadap flora dan fauna, bertani, berkebun, memelihara binatang, berinteraksi dengan binatang dan berburu, pandai melihat perubahan cuaca, meneliti tanaman, dan senang kegiatan di alam terbuka. Cara yang bisa untuk dipakai mengembangkan kecerdasan ini di sekolah, yang pertama bisa mengajak anak untuk menanam dan merawat sendiri tanaman mereka di sekolah dan pot atau di kebun sekolah. Yang kedua, di beberapa sekolah ada yang menyediakan hewan atau peliharaan seperti ayam atau kambing. Jadi anak didik itu diajak untuk memberikan makan dan memperhatikan pertumbuhan hewan tersebut secara mandiri. Yang ketiga, sekali-kali anak didik diajak ke kebun binatang atau pertanian, museum, planetarium, dan wahana rekreasi edukatif lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Ya, tingkat kecerdasan seseorang itu berbeda-beda ya, karena dalam perkembangan kecerdasan ada beberapa faktor kecerdasan tersebut. Yang pertama itu ada faktor bawaan. Lah, faktor bawaan itu merupakan faktor yang dibawa sejak lahir untuk batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas kok terdapat atau dijumpai anak yang bodoh, agak pintar sekali. Meskipun mereka itu menerima pelajaran atau pelatihan yang sama, faktor bawaan ini akan memiliki kecenderungan untuk anak tersebut memiliki seperti sifat khusus untuk anak tersebut. Lah, kalau menurut Nana Sayodi Sukmadinata disebut sebagai faktor internal anak didik, faktor bawaan itu. Yang selanjutnya, faktor minat. Faktor minat juga termasuk dalam faktor internal peserta didik. Berbagai ahli menuturkan bahwa faktor minat dan motivasi merupakan faktor yang esensial dalam mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Yang ketiga, faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijen. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan dan direncanakan seperti dilakukan di sekolah, atau pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitarnya. Yang keempat, faktor kematangan, di mana organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya itu faktor kebebasan. Manusia dapat memiliki metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Faktor kebebasan tersebut di atas saling mengetahui dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi untuk menentukan kecerdasan seorang tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan kepada salah satu faktor saja.
faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar si individu. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri itu memiliki dua aspek. Yang pertama itu ada aspek fisiologis atau yang bersifat jasmaniah, dan yang kedua itu ada aspek psikologis atau yang bersifat ruhaniah. Ya, selanjutnya untuk faktor eksternal. Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Selain dari faktor internal dan eksternal peserta didik, juga terdapat dua faktor, yaitu yang pertama itu faktor linguistik yang dapat diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa secara objek kajiannya. Yang kedua itu faktor non-linguistik, yaitu menyangkut sosial, kultural atau sosio-budaya dan psikologis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.